Saudaraku, selamat pagi. Terpujilah Tuhan yang memberikan kepada kita semua anugerah, kehidupan, kesehatan, dan bahkan hari ini kita bisa memasuki hari yang baru, menghadapi tanggung jawab tugas hari ini. Dan seperti biasa di masa pandemi ini kami ingin menyampaikan renungan singkat kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Untuk pagi ini tema yang saya angkat adalah iman dan kerendahan hati. Teksnya diambil dari Hakim-Hakim pasal 13 ayat 8-13. Berbunyi demikian. Lalu Manoah memohon kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, berilah kiranya abdi Allah yang Kau utus itu datang pula kepada kami dan mengajar kami apa yang harus kami perbuat kepada anak yang akan lahir itu." Maka Allah mendengarkan permohonan Manoah, sehingga malaikat Tuhan datang pula kepada perempuan itu ketika ia duduk di padang dan ketika Manoah suaminya tidak ada bersama-sama dengan dia. Kemudian perempuan itu segera berlari memberitahukan kepada suaminya, katanya kepadanya, "Orang yang datang kepadaku baru-baru ini menampakkan diri pula kepadaku." Lalu bangunlah Manoah dan mengikuti istrinya. Setelah sampai pada orang itu, berkatalah ia kepadanya, "Engkaukah orang yang telah berbicara kepada perempuan ini?" Jawabnya, "Benar." Lalu kata Manoah, "Dan apabila terjadi yang kau katakan itu, bagaimanakah nanti cara hidup anak itu dan tingkah lakunya?" Jawab malaikat Tuhan itu kepadanya, "Perempuan itu harus memelihara diri terhadap semua yang kukatakan kepadanya." Saudaraku yang kasih, kita masih ingin belajar dari kitab Hakim-Hakim. Kali ini berkaitan dengan seorang hakim bernama Simson. Simson adalah seorang hakim di dalam kisah Perjanjian Lama yang sangat spektakuler. Dan yang sangat menarik, saudaraku, pada waktu sebelum Simson itu lahir, maka orang Israel mengalami situasi yang sangat sulit karena hidup iman mereka yang turun naik dan sangat buruk. Sehingga Tuhan menyerahkan mereka kepada orang Filistin 40 tahun lamanya. Satu kurun waktu yang sangat panjang. Lalu dalam kesesakan yang panjang itu mereka menjerit kepada Tuhan dan kemudian Tuhan mengirimkan seorang pembebas, seorang hakim. Sebelum hakim itu lahir, maka malaikat Tuhan datang kepada wanita yang notabene seorang yang mandul dan memberitahukan bahwa dia akan melahirkan seorang anak laki-laki dan anak itu akan menjadi nazir Allah, artinya hidup dikhususkan untuk Tuhan, di mana dia tidak boleh makan sembarangan dan juga dia tidak boleh menggunting rambutnya. Dan saudaraku yang luar biasa, akhirnya wanita ini memberitahukan kepada suaminya. Dan yang menarik untuk direnungkan pagi ini adalah sikap dari suami itu yang bernama Manoah. Seperti yang kita baca tadi, setelah mendengar dari istrinya, kemudian dia berdoa memohon supaya malaikat Tuhan yang diutus itu menemui dia dan mengajarkan dia apa yang seharusnya dilakukan dengan anak yang akan lahir itu. Saudara yang kasih, hal yang sangat menarik untuk direnungkan adalah bahwa dia mempercayai apa yang dikatakan istrinya. Dan saya kira itu sangat baik. Banyak orang yang mendengar begitu malah curiga. Jangan-jangan istrinya berselingkuh. Jangan-jangan istrinya mengarang cerita. Jangan-jangan ini impian, omongan, mimpi di siang bolong. Tapi yang luar biasa adalah dia percaya kepada istrinya. Dan menurut saya ini teladan yang sangat baik. Di mana kehidupan orang Kristen, suami istri Kristen itu harus saling mempercayai. Bukan saling mencurigai. Harus saling menghargai dan mempercayai. Yang kedua, saudaraku, adalah tentang sikapnya. Dia ingin supaya dia bisa membesarkan nanti anak yang lahir itu dengan cara seperti yang dikehendaki Tuhan. Karena itu dia berdoa supaya diberitahu bagaimana caranya. Dan menurut saya ini adalah sebuah sikap yang layak diteladani. Seorang yang diberi kepercayaan oleh Tuhan punya anak itu selalu ingin supaya dia mendidik anaknya dengan baik dan benar sesuai dengan kehendak Tuhan, membawa anaknya kepada kebenaran dan mendewasakan anaknya sehingga anaknya nanti berguna.
seperti yang dirindukan oleh Manoah. Yang ketiga menurut saya sangat indah adalah setelah peristiwa itu akhirnya malaikat Tuhan menemui dia, terjadi diskusi, memberitahukan kepadanya apa yang dilakukan, maka Manoah kemudian memberikan korban syukurnya. Dia memberi makanan untuk malaikat Tuhan itu, dan ceritanya sangat mengagumkan, tetapi poin yang saya ingin katakan adalah dia tahu berterima kasih. Jadi saudaraku, sebagai orang Kristen, mari kita mempercayai sabda Tuhan, saling mempercayai di antara suami istri. Mari kita memberikan tanggung jawab kita sepenuhnya demi kepercayaan diberikan Tuhan kepada kita terhadap anak-anak yang diberikan kepada kita. Dan mari kita selalu punya waktu, punya hati untuk berterima kasih. Itu sikap hidup Kristen yang layak diteladani. Itulah iman dan kerendahan hati. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk hari ini, hari yang Tuhan beri. Terima kasih kami belajar dari Bapak Manoah, seorang yang sungguh-sungguh menjadi teladan bagi kami. Kami sangat bersyukur karena dia sangat saling mempercayai istrinya, suami istri yang saling mempercayai. Juga dia adalah orang yang percaya penuh kepada sabda dan janji Tuhan. Sekaligus juga dia selalu ingin melakukan bagiannya, tanggung jawabnya sebaik mungkin sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan yang indah adalah dia adalah orang yang tahu berterima kasih. Tolong kami semua melakukan seperti yang kami renungkan hari ini. Memberkati segala tugas tanggung jawab kami hari ini. Memberkati kami semua dalam kasih Tuhan. Menolong saudara kami yang sedang menderita sakit penyakit. Tuhan menyembuhkan. Jehovah Rafa. Terima kasih. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati saudaraku. Selamat pagi.